Setelah IPO di tanggal 7 Juli lalu, harga saham AMMN terus mengalami peningkatan. Lalu benarkah bandar dari IPO AMMN ini belum jualan? Yuk kita bahas. Tetapi sebelum membahas lebih lanjut, bagi kamu yang suka mengikuti perkembangan terkini mengenai saham dan juga pembahasan-pembahasan mengenai saham yang menarik, yuk subscribe dulu YouTube Meja Saham. Aman Mineral resmi listing di Bursa Efek Indonesia tanggal 7 Juli 2023 dengan harga saat IPO 1.695 dan jumlah saham saat IPO sebanyak 6,3 miliar dan dana yang terkumpul saat IPO sebanyak 10,73 triliun. Sejak awal IPO, harga saham Aman Mineral terus meroket dengan harga awal 1.695, saat ini harganya menjadi 2.870 per saham. Yang artinya, sejak awal IPO, saham ini udah naik sebanyak 1.115 poin atau sekitar 63,53%. Wah, ini kenaikannya luar biasa ya teman-teman. Mungkin yang kemarin di hari pertama atau di hari kedua udah TP duluan, agak nyesel nih, karena ternyata sahamnya setelah sebulan terakhir malah naik ya teman-teman. Lalu siapa sih yang menjadi underwriter pada IPO AMMN ini? Yang menjadi underwriter pada IPO ini adalah PT BNI Sekuritas dengan kode broker NI, lalu PT CLSA Sekuritas Indonesia dengan kode broker KZ, lalu kemudian PT DBS Vicker Sekuritas Indonesia dengan kode broker DP, dan PT Mandiri Sekuritas dengan kode broker CC. Jadi IPO ini yang menjadi underwriternya bukan cuma satu ya teman-teman, karena memang IPO-nya ini jumbo, bukan IPO kecil-kecil ya. Lalu siapa sih yang paling banyak bertransaksi di saham ini? Selama sebulan terakhir, dari total top 10 buyer di regular market, yang paling banyak melakukan pembelian itu adalah CC, MG, dan juga YP. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa CC ini adalah salah satu underwriter dari IPO AMMN. Lalu untuk top 10 seller, ini tiga besarnya ada MG, CC, dan juga YP. Tapi teman-teman juga lihat, yang masuk ke dalam 10 besar itu ada PD, CP, NI, IN, dan juga AO. Nah, teman-teman perlu perhatikan juga bahwa NI itu juga salah satu underwriternya, dan di sini ada PD. Untuk PD, kemungkinan ini salah satu akun yang digunakan juga oleh market makernya ya teman-teman. Apa alasannya kenapa PD masuk ke dalam salah satu kemungkinan broker yang digunakan untuk jualan? Jawabannya akan ada pada slide setelah yang berikut ini ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini, PD itu menjadi salah satu top 10 dari top net seller, disusul dengan IN, AO, NI, dan juga IF. Inilah alasan kenapa kemungkinan PD juga digunakan sebagai salah satu broker yang digunakan untuk berjualan. Sedangkan untuk IN, AO, NI, dan juga IF mempunyai kemungkinan sangat besar digunakan juga untuk berjualan. Lalu bagaimana dengan YP, CP, RF, MG, dan juga LG? Bisa kita lihat di sini, untuk YP, CP, RF, dan juga MG, ini sepertinya mereka memang termasuk aktif jual beli di saham ini. Tapi mungkin mereka ini ya cuman keluar masuk saja, bukan yang aktif net sell besar-besaran. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena kemungkinan saham yang mereka miliki tidak sebanyak yang dimiliki oleh top 3 ataupun top 5. Lalu siapa yang paling banyak melakukan pembelian dan seberapa banyak saham yang dibeli? Bisa kita lihat di sini, yang paling banyak melakukan pembelian adalah CC, di mana CC membeli sebanyak 87,3 juta saham. Dan dari top 10 ini jaraknya dari yang pertama ke yang kedua jaraknya cukup jauh ya teman-teman. Ini jaraknya lebih dari separuh. Sebagai yang kedua, ZP melakukan net buy kurang dari 43,7 juta. Lalu kemudian YU sebagai top 3 pembeliannya itu kurang dari 21,8 juta saham. Jadi memang di sini CC terlihat sangat dominan untuk melakukan pembelian. Dan kalau kita bandingkan dengan data net sell sebelumnya, net buy ini tetap jauh lebih banyak ya teman-teman. Dan kalau kita lihat data insider di tanggal 28 Juli kemarin, ini ada transaksi pembelian yang cukup besar dari Pesona Sukses Cemerlang sebesar 6,58%. Dan juga dari Alpha Investasi Mandiri, ini lebih besar lagi, jumlahnya 7,17%. Komposisi pemegang saham per Juli 2023, 25,85% dipegang oleh investor lokal dan 6,83% dipegang oleh investor asing. Rincian saham yang dipegang oleh investor lokal sebesar 24,11% dipegang oleh perusahaan, 1,44% dipegang oleh individual, 0,15% dipegang oleh asuransi, dan 0,12% dipegang oleh reksadana. Selanjutnya untuk rincian komposisi pemegang saham foreign, 4,96% dipegang oleh lainnya dan 1,24% dipegang oleh bank.
Jika kita melihat grafik pergerakan harga saham, di sini terlihat AMMN memang berada di fase uptrend dan di sini juga ada akumulasi yang cukup baik. Tetapi sayangnya ini sudah mulai terlihat ada aksi distribusi ya. Ya ini mungkin wajar karena sudah naik cukup tinggi, jadi beberapa investor ada yang merealisasikan keuntungannya atau biasa kita sering sebut dengan profit taking. Dengan adanya aksi profit taking seperti ini, teman-teman juga harus berhati-hati karena jika profit takingnya terjadi terus-menerus, maka bisa jadi harga sahamnya akan turun cukup dalam. Tetapi jika ada yang profit taking dan masih tetap ada yang akumulasi, ada kemungkinan sahamnya akan terus naik ya teman-teman. Lalu apa saja sih katalis yang memungkinkan saham ini untuk bisa terus naik? Saham ini punya beberapa katalis positif, mulai dari prediksi harga emas yang akan terus meningkat sehingga mendorong perusahaan ini untuk memacu produksinya. Selain itu, AMMN juga menyalip Gotoh dan bisa masuk ke top 10 big caps. Dan yang bikin cukup menarik, AMMN ini mendapatkan izin ekspor konsentrat ya. Padahal pemerintah Indonesia itu melarang ekspor bahan mentah. Tetapi AMMN ini bisa mendapat izin ekspor barang mentah. Kesimpulan pertama, saham ini sedang berada dalam fase uptrend dan juga didukung dengan akumulasi yang cukup baik. Kesimpulan kedua, di saham ini juga ada investor besar yang masuk dengan pembelian saham lebih dari 5%. Dan sebagai penunjang untuk kenaikan saham, ada katalis yang cukup positif, yaitu berita-berita yang bersebar di akhir-akhir ini cukup positif dan menarik ya. Kesimpulan terakhir, bagi kamu yang bertanya-tanya, masih aman nggak kalau masuk? Untuk saat ini sebenarnya terlihat masih aman ya teman-teman, tapi juga harus tetap disiplin terhadap trading plan. Karena untuk saham yang sedang uptrend seperti ini, risikonya memang cukup tinggi. Kalau naik bisa jadi terus naik, dan kalau turun bisa jadi turunnya cukup dalam. Dan itulah pentingnya membuat trading plan sebelum masuk ke saham ini. Jadi gimana? Apakah kamu sudah punya sahamnya? Atau jangan-jangan udah jual di hari pertama dan kedua? Silahkan tulis di kolom komentar. Jika kamu ada saran dan masukan, silahkan tulis yang sopan di kolom komentar ya. Dan bagi kamu yang nggak mau ketinggalan info terkini mengenai saham dan juga pembahasan-pembahasan menarik mengenai saham, yuk subscribe dulu YouTube Meja Saham.